Kembali lagi bersama channel Cerita Tukang Jahit. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Diganggu Hantu di Perjalanan. Diganggu hantu di perjalanan. Pengalaman ini saya alami pada tahun 2005. Namun waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang furnitur jati dan berkantor di Semarang, Jawa Tengah. Pekerjaan saya menuntut untuk traveling ke kota-kota sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Biasanya saya menggunakan bus untuk menuju ke tempat yang akan saya kunjungi. Namun suatu hari saya ingin mencoba menggunakan sepeda motor. Saya berangkat dari Semarang jam 7 pagi. Saya berkunjung dulu ke salah satu pabrik mebel di daerah Pongomadu, Solo untuk inspek barang. Dan setelah selesai sekitar jam 4 sore, saya melanjutkan perjalanan menuju Ponorogo, Jawa Timur. Setelah nyasar-nyasar dulu, akhirnya ketemu juga jalan yang menuju Ponorogo lewat Wonogiri, Solo. Jalan ini baru pertama kali saya lalui karena kalau naik bis biasanya lewat Ngawi, Madiun, Ponorogo. Pertama-tama jalannya normal seperti biasa. Namun setelah melewati wilayah Wonogiri, jalannya berkelok-kelok dan naik turun. Badan terasa pegel banget. Bayangkan orang dengan tinggi badan 175 cm naik motor bebek menempuh perjalanan ratusan kilo dan bermedan kelak-kelok kayak sirkuit Laguna Seca. Memasuki daerah entah berantah karena saya benar-benar gak kenal daerah itu. Sepanjang jalan kanan kirinya hanya pohon-pohon dan sawah-sawah. Saya berusaha mencari tempat istirahat. Pas melewati jalanan menurun berkelok yang rindang karena pohon-pohon besar di sekelilingnya. Di seberang jalan ada lapak orang jualan yang sudah tidak terpakai, terbentuk seperti meja tapi sudah usang. Pucuk dicinta ulang pun tiba, kayak cocok buat tiduran. Saya pun berhenti di situ, lepas sepatu, nggak pakai kaos kaki. Sejenak duduk-duduk sambil minum air mineral. Karena saking capeknya, saya nggak sempat menikmati sebatang rokok. Kemudian saya rebahan melepas lelah sejenak. Waktu menunjukkan jam 5:30 sore. Baru sekitar 10 menitan, kelopak mata saya terasa berat, hampir mau tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil pada ketawa cekikikan di samping saya. Saya pun terbangun, berusaha mencari asal suara itu. Tengok kanan kiri, kok gak ada apa-apa. Cuek aja lah. Saya rebahan lagi, ganti posisi menyamping, dan sekitar 5 menit seperti ada yang meniup tengkuk saya. Saya diam saja karena saya pikir itu hanya angin sawah. Namun tiupan itu sepertinya tidak berhenti. Secara spontan saya tepuk-tekuk saya dan segera bangun. Tengok, gak ada apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara klakson sepeda motor. Ternyata di seberang jalan ada seorang bapak-bapak naik motor bebek seperti memberi kode ke saya sambil matanya seperti melihat sesuatu yang kaget.
Saya berusaha mengartikan kode tersebut sambil tengok-tengok. Dalam hati berkata, "Gak ada apa-apa kok." Saya pun rebahan lagi. 5 menit berselang, tercium bau buah sawo yang menyengat sekali. Padahal nggak ada pohon sawo atau truk lewat yang membawa buah sawo. Dan selang beberapa menit lagi, terdengar seperti ada suara tawon atau lebah yang berngiang di telinga kiri saya. Saya halau dengan tangan, namun suara itu nggak hilang-hilang. Karena saking capeknya, saya masih tetap tiduran. Akhirnya suara tawon itu pun hilang. Beberapa detik kemudian, jempol kaki kiri saya terasa dingin, dan rasa dingin itu merambat naik ke kaki. Saya refleks, langsung bangun dan menepuk jempol kaki kiri saya. Saya masih belum menyadari apa yang terjadi. Dan ketika saya melihat jam di HP, waktu sudah menunjukkan 6 sore. Terdengar suara azan maghrib samar-samar. Segera saya pakai sepatu yang tak bertali. Ketika lagi membungkuk memakai sepatu, terlintas di depan saya sekelebatan bayangan putih. Segera saya berdiri sambil memegang kunci kontak motor mencari apakah yang barusan lewat. Tengok, gak ada apa-apa. Yang ada hanya pohon-pohon besar dan hari mulai gelap. Tiba-tiba tengkuk seperti ada yang meniup dan badan terasa merinding. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari ke motor dan saya langsung menyalakan motor dan ngibrit sejadi-jadinya. Selang 2 km perjalanan, terlihat rumah-rumah penduduk. Saya menepi dan berhenti untuk menenangkan diri sambil beli air minum. Sambil ngos-ngosan, saya meminum air mineral. Samar-samar terlihat orang berjalan ke arah toko di dekat saya. Dan setelah dekat, ternyata orang itu bapak-bapak yang tadi membunyikan klakson memberi tanda. Saya berusaha mendekat, bermaksud untuk menanyakan apa yang tadi ia maksud. Belum sempat saya bertanya, bapak itu langsung berucap, "Nak, tadi kamu saya klakson berkali-kali. Kok gak paham maksud saya? Kamu jangan tiduran di sana. Tadi saya lihat banyak anak-anak kecil gundul, kuntilanak yang hitam besar menggerobuti kamu. Untung kamu selamat, tidak apa-apa. Ayo mampirlah istirahat di rumah saya," kata bapak itu. Mendengar ucapan bapak itu, saya tambah merinding saja. Saya tolak dengan halus ajakan bapak-bapak itu. Saya lanjutkan perjalanan pelan-pelan sambil membaca doa sepanjang jalan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Ponorogo sekitar jam 7:30 malam. Sampai sekarang saya nggak tahu nama desanya, namun kalau lewat jalan itu lagi, saya selalu teringat dengan kejadian yang menyeramkan tersebut. Sekian ceritanya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.